Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah-kisah ajaib dari perjalanan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Sangkan Cirebon Girang dalam mencari agama Islam. Konon dikisahkan, Pajajaran berarti sejajar, oleh karena dua kerajaan menjadi satu, yakni Kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis dengan Kerajaan Pasundan di Bogor dan dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Sementara Prabu Siliwangi berasal dari Galuh Pakuan dan Kerajaan Pasundan milik mertuanya yang diserahkan kepadanya. Pada suatu masa, Prabu Siliwangi berkeliling memantau wilayah kekuasaannya. Sampailah ia dan rombongannya di pesisir pantai Karawang yang saat itu telah menjadi pelabuhan dagang yang ramai. Saat Sang Prabu melewati pesantren Syekh Kuro, ia mendengar suara seorang gadis sedang melantunkan Al-Quran. Sang Prabu penasaran dan ingin tahu dari siapakah suara merdu itu. Setelah mengetahui, Sang Prabu langsung jatuh cinta dan menemui Syekh Kuro untuk melamar gadis tersebut. Ternyata gadis itu bukanlah orang biasa, melainkan putri Raja Campa yang dititipkan kepada Syekh Kuro sebagai santri. Oleh sebab itu, sang putri mengajukan beberapa syarat kepada Prabu Siliwangi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah pertama, Prabu Siliwangi harus masuk Islam, dan kedua, sang putri harus menjadi ratu yang melahirkan putra mahkota. Semua syarat disetujui oleh Prabu Siliwangi dan mereka menikah. Namun karena Islam masih sangat asing dan tidak ada ulama yang membimbing, Prabu Siliwangi kembali ke agamanya yang dulu. Dan dari pernikahan itu melahirkan 3 keturunan. Pertama, Pangeran Walangsungsang, kedua, Putri Rara Santang, dan ketiga, Pangeran Kian Santang. Singkat cerita, ketika usia Pangeran Walangsungsang mencapai 20 tahun lebih, sang pangeran bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menerima pelajaran syariat Islam. Mimpi itu sangat membekas di hatinya, sehingga pada saat berkumpul dengan ayah dan seluruh kerabatnya, wajah sang pangeran nampak murung. Sang ayah menanyakan tentang kemuramannya dan tidak pantas sebagai putra mahkota bermuram durja. Pangeran Walangsungsang menceritakan tentang mimpinya dan ia ingin masuk Islam. Prabu Siliwangi melarangnya, namun sang putra terlanjur jatuh cinta kepada Islam hingga berani melawan titah orang tua. Prabu Siliwangi marah dan mengusir Pangeran Walangsungsang dari keraton Pajajaran. Dengan suka hati Pangeran Walangsungsang keluar dari keraton dan mencari agama Islam berjalan ke arah timur. Singkat cerita, sampailah Pangeran Walangsungsang di kaki Gunung Merapi di Raja Desa Ciamis Timur. Ketika sedang bertafakur seorang diri, datanglah di hadapannya seorang kakek bernama Sang Hyang dan Warsih. Sang kakek berkata, "Wahai anak muda, siapakah namamu, dari mana asalmu, dan apa tujuanmu?" Pangeran Walangsungsang menjawab, "Nama hamba adalah Walangsungsang, putra Pajajaran dari Ibu Ratu Subanglarang, dan tujuan hamba ingin berguru agama Islam." Sang Hyang dan Warsih berkata, "Wahai anak muda, sebaiknya sekarang turutlah dahulu ke puncak Gunung Merapi bersama kakek. Niscaya kamu akan bertemu jodoh." Setelah sampai di puncak Gunung Merapi,
Sang Hyang dan Warsih memerintahkan putrinya yang bernama Nyi Endang Ayu menyiapkan hidangan. Lalu Sang Hyang dan Warsih melamar Pangeran Walangsungsang untuk dinikahkan dengan putrinya karena mereka masih satu trah dari Galuh Pakuan. Keduanya sepakat menikah dan mereka menikah pada tahun 1442 Masehi. Dan Pangeran Walangsungsang saat itu berusia 23 tahun. Jauh di istana Pajajaran dikisahkan, sepeninggal sang kakak, Putri Rara Santang sangat berduka dan rindu kepada kakaknya, hingga menangis selama 4 hari 4 malam. Kemudian bermimpi bertemu seorang lelaki rupawan, berbau harum memberi wejangan agama Islam, dan menyuruh berguru syariat Nabi Muhammad SAW, serta meramalkan bahwa Putri Rara Santang kelak akan mempunyai suami Raja Islam dan akan memiliki keturunan yang luhur, yakni Sunan Gunung Jati. Ia pun terjaga dari mimpinya, lalu malam itu keluar dari istana untuk menyusul kakaknya. Pagi harinya istana geger karena 2 putra Prabu Siliwangi menghilang. Patih Argatala dan Dipati Siput beserta Wadyabala dikerahkan untuk mencari kedua putra yang hilang dan tidak boleh kembali sebelum berhasil. Putri Rara Santang berjalan ke arah selatan dan sampai di Gunung Tangkuban Perahu. Ia kelelahan, duduk seorang diri di bawah pohon beringin besar. Pakaiannya compang-camping sambil menangis mengusap-usap kakinya yang melepuh. Ia memanggil-manggil kakaknya. Tiba-tiba muncul di hadapannya seorang nenek bernama Nyi Endang Sukati, lalu berkata, "Hai nak, siapakah dirimu dan apa yang kamu cari sendirian di sini?" Putri Rara Santang berkata, "Nama hamba Rara Santang, putri Pajajaran dari Ibu Ratu Subang Larang. Tujuan hamba mencari dan menyusul kakak hamba bernama Walangsungsang. Mohon pertolongan Eyang supaya kami bisa bertemu." Nyi Endang Suketi sangat kasihan kepadanya lalu berkata, "Wahai anakku, terimalah ini baju Dewa Mulia. Berwatak bisa berjalan secepat angin, tidak panas dalam api dan tidak basah dalam air. Selamat dari berbagai bahaya. Masalah keberadaan kakakmu, datanglah ke Gunung Liwung dan temui Ki Ajar Sakti. Beliau adalah orang yang waspada penglihatannya, dan mintalah petunjuk darinya." Sang putri mengucap terima kasih lalu pamit dan secepat angin ia telah sampai di hadapan Ki Ajar Sakti. Ki Ajar Sakti telah mengetahui tujuan sang putri sehingga beliau langsung mengatakan bahwa kakaknya telah memiliki istri, Putri Sang Hyang dan Warsih, di Gunung Merapi. Dan Ki Ajar Sakti pun meramalkan bahwa Putri Rara Santang akan memiliki putra yang luhur. Setelah itu sang putri bergegas menuju Gunung Merapi. Dikisahkan di Gunung Merapi, Sang Hyang dan Warsih sedang mengajarkan Aji Jaya Kawijayan kepada menantunya, yakni Pangeran Walangsungsang. Sang Hyang dan Warsih berkata, "Wahai putraku Walangsungsang, Rama tidak bisa mengajarkan agama Islam. Kelak sesaat lagi kamu yang akan memilikinya." Lalu memberikan pusaka cincin ampal warisan dari Adipati Suryalaga. Cincin itu berwatak apabila diterawang dapat terlihat seluruh jagat raya, dan bisa memuat gunung, juga menyimpan sebanyak yang dikehendaki. Kemudian Rara Santang sampailah di puncak Gunung Merapi, dan mereka langsung berpelukan saling menangis. Pangeran Walangsungsang tidak menyangka adiknya akan menyusul. Setelah lewat 1 bulan lamanya, Sang Hyang dan Warsih
mengumpulkan ketiganya dan berkata, "Wahai anak-anakku, sebaiknya sekarang kalian pergi berguru kepada Sang Hyang Nanggo di Gunung Ciangkup. Semoga mendapat kemurahan sang guru." Pangeran Walangsungsang mematuhi perintah mertuanya dan bersiap berangkat ke Gunung Ciangkup. Istri dan adiknya dimasukkan ke dalam cincin ampal lalu berangkat dan sampailah di hadapan Sang Hyang Nanggo. Setelah memperkenalkan diri, Sang Hyang Nanggo berkata, "Hai Walangsungsang, Rama tidak tahu agama Islam. Nanti sesaat lagi kamu akan mendapatkannya. Rama hanya bisa memberikan ilmu kedewaan, kekebalan, menghilang, dan kekuatan. Dan terimalah ini golok cabang pusaka para leluhur. Golok ini bisa berbicara bahasa manusia, bisa terbang, dan bisa keluar api. Setiap yang terkena pasti hancur, gunung ambruk dan laut kering. Dewa pun tidak akan tahan dengan golok ini." Setelah 1 bulan lamanya berguru di Gunung Ciangkup, Sang Hyang Nanggo berkata, "Hai Walangsungsang, sebaiknya sekarang kamu berangkat ke Gunung Kumbang untuk berguru kepada Sang Hyang Naga. Semoga mendapat kemurahan sang guru." Kemudian Pangeran Walangsungsang berangkat dan sampailah di Gunung Kumbang dan bertemu dengan Sang Hyang Naga. Setelah memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuannya, Sang Hyang Naga berkata, "Hai Walangsungsang, agama Islam belum ada. Kelak sebentar lagi kamu yang akan memiliki agama Islam. Bapak hanya bisa memberimu ilmu kesaktian Aji Dipa, ajian yang dapat memahami semua bahasa binatang, aji keperwiraan, menghilang, dan aji titimurti, ajian yang bisa membesarkan tubuh sampai sebesar bukit." Pangeran Walangsungsang menerima sebuah pemberian guru. Semua pengajaran guru telah ia terima selama 1 bulan lamanya. Lalu Sang Hyang Naga berkata, "Anakku, ini ada 3 pusaka kepunyaan Juwata. Bapak telah menerima wangsit. Terimalah kemurahan pemberian dewa. 1 peci waring, kalau dipakai tidak terlihat oleh semua penglihatan. 2 badong batok, berwatak disukai dan diikuti oleh siluman, sileman, jin, dan setan. Dan yang ketiga, jimat umbul-umbul waring, berwatak rahayu dari senjata musuh dan melemahkan musuh." Diterima sudah semua pemberian guru dan disimpan di dalam cincin ampal. Kemudian Sang Hyang Naga berkata, "Sekarang pergilah ke Gunung Cangak. Di sana kamu akan mendapatkan petunjuk tentang agama Islam. Tapi kamu harus mengakali dan menangkap rajanya burung bangau terlebih dahulu." Kemudian Pangeran Walangsungsang pamit dan berangkat ke Gunung Cangak. Setelah sampai di tempat tujuan, beliau terheran-heran melihat burung bangau yang sangat banyak berterbangan dan bertengger di sekitar pohon beringin. Ia bingung mencari yang mana pemimpinnya. Kemudian ia mencari ikan gabus untuk dijadikan umpan, lalu memakai peci waring dan merapal aji pangnurutan. Tiba-tiba turun dari atas pohon beringin seekor burung bangau yang sangat besar, melebihi semua burung yang ada di situ, dan mematuk umpan yang telah disiapkan. Pangeran Walangsungsang langsung menangkap leher Sang Hyang Natabango dan mengancam dengan golok cabang. Sang Hyang Natabango berteriak minta ampun dan berjanji akan memberikan 3 pusaka, piring panjang, pendil, dan bende atau wareng. Lalu burung itu dilepaskan dan terbang sambil berkata, "Hai manusia, susul aku di atas gunung ini yang ada pohon beringin." Walangsungsang segera menyusul.
Sang Nata Bango lenyap setelah sampai di atas pohon beringin di puncak gunung. Walang Sungsang kebingungan. Tiba-tiba pohon beringin lenyap dari pandangan berubah menjadi sebuah keraton yang indah. Setelah gerbang alam gaib dibuka, kebingungan berubah menjadi keheranan. Tak lama kemudian datang anak-anak bule 40 orang menyambutnya, mempersilahkan duduk di atas permadani emas dan menghidangkan makanan. Kemudian datanglah seorang pendeta agung duduk di hadapan Walang Sungsang. Ia kaget dan berkata, "Wahai pendeta, siapakah dirimu yang membuat kaget hatiku?" Sang pendeta menjawab, "Namaku Sang Hyang Bangau yang membangun kahayangan di Gunung Cangat. Kewajibanku memasrahkan pusaka jimat 3 macam yang telah saya janjikan. Piring panjang dan pendil dapat mengisi tanpa diisi, bisa untuk makan ribuan orang dengan nasi dan lengkap beserta lauk pauknya. Yang ketiga adalah bareng atau bende bisa keluar air bah dan suaranya bisa membingungkan musuh. 3 benda pusaka telah diterima dan disimpan di cincin ampal." Setelah itu Walang Sungsang berguru kepada pendeta sekitar sebulan lamanya. Kemudian pamit hendak meneruskan perjalanan mencari agama Islam. Sang Hyang Nata Bangau berkata, "Anakku, pergilah ke Gunung Jati. Ada seseorang yang sedang bertapa tidur di sebuah gua. Namanya Syekh Nurjati, berasal dari Mekah. Dialah yang punya agama Islam." Walang Sungsang segera pamit dan pergi ke Gunung Jati. Adik dan istrinya dikeluarkan dari cincin ampal, sungkem di hadapan Syekh Nurjati dan belajar agama Islam. Kemudian ditugaskan oleh gurunya membangun pedukuhan di pinggir laut yang sekarang menjadi kota Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.